Halo teman-teman semua, saya akan menjelaskan materi pemrograman web pertemuan 1. Di pertemuan 1 ini ada beberapa pokok bahasan, yaitu ada internet, intranet, dan extranet. Yang kedua ada communication service, yang ketiga ada information retrieval service, yang keempat ada web service, yang kelima ada internet service provider. Yang pertama adalah internet. Internet diartikan sebagai jalan raya super informasi untuk mengakses informasi melalui web, namun ini dapat didefinisikan dengan berbagai cara sebagai berikut. Internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling berhubungan di seluruh dunia. Internet menggunakan protokol internet standar TCP atau IP. Setiap komputer di internet didefinisikan dengan alamat IP unik. Di sini yang dimaksud alamat IP unik itu setiap komputer pasti memiliki IP masing-masing atau IP yang tidak sama. Alamat IP adalah sekumpulan angka unik, seperti contohnya 110.22.33.114 yang mengidentifikasi lokasi komputer. Lalu ada sebuah DNS komputer khusus atau domain name server digunakan untuk memberi nama pada alamat IP sehingga pengguna dapat menemukan sebuah komputer dengan sebuah nama. Misalnya, server DNS akan menyelesaikan nama http www.google.com menjadi alamat IP tertentu untuk mengidentifikasi komputer tempat situs web ini dihosting secara unik. Lalu yang terakhir ada internet dapat diakses oleh setiap pengguna di seluruh dunia. Lalu yang kedua, extranet. Extranet mengacu pada jaringan dalam suatu organisasi, menggunakan internet untuk terhubung dengan pihak luar secara terkendali. Ini membantu menghubungkan bisnis dengan pelanggan dan pemasok mereka, dan oleh karena itu memungkinkan bekerja secara kolaboratif. Berikutnya ada internet service. Layanan internet memungkinkan kami mengakses sejumlah besar informasi seperti teks, grafik, suara, dan perangkat lunak melalui internet. Diagram berikut menunjukkan 4 kategori berbeda dari layanan internet. Yang pertama sendiri yaitu internet service. Di dalam internet service itu terbagi menjadi 4, yaitu communication service, information retrieval service, web service, dan www. Communication service. Tersedia berbagai layanan komunikasi yang menawarkan pertukaran informasi dengan individu atau kelompok. Tabel berikut memberikan pengantar singkat untuk layanan ini. Yang pertama ada electronic mail. Itu digunakan untuk mengirim pesan elektronik melalui internet. Yang kedua ada telnet. Digunakan untuk masuk ke komputer jarak jauh yang terhubung ke internet. Yang ketiga ada newsgroup, menawarkan forum bagi orang-orang untuk mendiskusikan topik yang memiliki minat yang sama. Yang keempat ada internet relay chat atau IRC, memungkinkan orang dari seluruh dunia untuk berkomunikasi secara real time atau bersamaan. Mailing list digunakan untuk mengatur sekelompok pengguna internet untuk berbagi informasi umum melalui email. Internet teleponi atau VoIP memungkinkan pengguna internet untuk berbicara melalui internet ke PC manapun yang dilengkapi untuk menerima panggilan. Lalu yang terakhir ada instant messaging, menawarkan obrolan waktu nyata antara individu dan sekelompok orang, misalnya Yahoo Messenger, MSN Messenger. Lalu information retrieval service. Terdapat beberapa layanan pencarian informasi yang menawarkan akses mudah ke informasi yang ada di internet. Tabel berikut memberi pengantar singkat untuk layanan ini. Yang pertama adalah File Transfer Protocol atau FTP, memungkinkan pengguna untuk mentransfer file. Lalu yang kedua ada RC, ini adalah database yang diperbarui dari situs FTP publik dan kontennya. Ini membantu untuk mencari file dengan namanya. Yang ketiga ada Hover, digunakan untuk mencari, mengambil, dan menampilkan dokumen di situs dari jarak jauh. Yang terakhir ada Very Easy Rodent
Oriented Network Index to Computer Archive atau Veronica. Veronica adalah sumber daya berbasis Gopher. Ini memungkinkan akses ke sumber informasi yang disimpan di server Gopher. Lalu ada web service. Layanan web memungkinkan pertukaran informasi antar aplikasi di web. Dengan menggunakan layanan web, aplikasi dapat dengan mudah berinteraksi satu sama lain. Pada umumnya ada dua jenis web service. Yang pertama itu ada SOAP web service, yang kedua ada RESTful web service. Yang pertama, SOAP memiliki kepanjangan Simple Object Access Protocol. Adalah sebuah spesifikasi protokol untuk pertukaran pesan atau informasi terstruktur dalam implementasi web service di jaringan komputer. SOAP menggunakan Extensible Markup Language atau XML sebagai format pesannya, dan biasanya bergantung pada protokol layer aplikasi lainnya, terutama Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dan Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk transmisi dan negosiasi pesan. Yang kedua, representasi state transfer atau REST adalah sebuah arsitektur software untuk sistem terdistribusi semisal web. REST telah berkembang sebagai model desain web service yang dominan saat ini. Istilah representasional state transfer dikenalkan dan didefinisikan pada tahun 2000 oleh Roy Fleming dalam disertai doktoralnya. Beliau merupakan salah satu penulis utama spesifikasi HTTP versi 1.0 dan 1.1. Sesuai constraint-nya, REST biasa disebut dengan RESTful. Lalu lanjutan. Berikut adalah lanjutan dari uraian dari SOAP dan REST. Yang pertama, protokol komunikasi. SOAP memakai HTTP, HTTPS, SMTP, dan FTP. Kalau REST, HTTP dan HTTPS saja. Yang kedua, penggunaan bandwidth. SOAP dalam jumlah request yang banyak relatif boros bandwidth. Hal ini karena banyaknya markup dalam penulisan format XML. Kalau REST relatif hemat bandwidth karena markup ekstra seperti pada XML tidak dipakai. Lalu dilihat dari tren penggunaan, kalau SOAP banyak mulai beralih ke REST, meski masih tetap ada yang mempertahankan, misalnya untuk integrasi aplikasi ke sistem legasi pada sebuah perusahaan. Lalu kalau REST mulai populer, banyak dipakai oleh penyedia web service terkemuka seperti Twitter, Yahoo, Flickr, Blocklines, Technorati, Google, Amazon, eBay, dan lain sebagainya. Lalu dari aturan penulisan, kalau SOAP itu ketat mengikuti spesifikasi XML atau SOAP v1.2. Kalau REST tidak ada spesifikasi khusus. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah format respon. XML, kalau SOAP XML dengan spesifikasi SOAP agar agak sulit bagi kita untuk membaca langsung dan memahaminya. Kalau REST, XML, JSON, atau format plain text lainnya, hal ini memudahkan penerima respon membaca dan memahaminya. Lalu attachment file. Bisa karena dapat mengembalikan respon dalam format binary. Kalau REST tidak bisa. Sifat web service pada umumnya, SOAP tertutup lebih ditujukan untuk vendor atau perusahaan tertentu. Kalau REST terbuka, bisa diakses oleh siapa saja. Lalu caching web, SOAP relatif sulit. Kalau REST mudah karena menggunakan URI. Penggunaan standar. Kalau SOAP standar lama XML, HTTP, dan baru SOAP digunakan bersamaan. Kalau REST standar yang sudah ada seperti XML dan HTTP. Lalu tool pengembangan.
SOAP banyak, baik komersial maupun open source. REST beberapa karena tidak begitu dibutuhkan. Dari tool management perlu, kalau SOAP perlu, bahkan kadang harganya mahal. Kalau REST menggunakan tool yang sudah ada pada sistem jaringan. Dari extensible SOAP bisa banyak ekstensi termasuk standar WS. Kalau REST relatif tidak extensible. Lalu dari kemudahan implementasi, SOAP mudah jika kita sudah memiliki lingkungan berbasis SOAP. Dan REST juga mudah. Lalu ada ISP. Internet Service Provider atau ISP adalah perusahaan yang menawarkan akses ke internet. Mereka menawarkan berbagai layanan. Yang pertama, akses internet. Yang kedua, pendaftaran nama domain. Yang ketiga, akses dial-up. Yang keempat, akses jalur sewa. Berikutnya ada klasifikasi ISP. ISP secara luas dapat diklasifikasikan menjadi 6 kategori seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut. Akses provider. Mereka menyediakan akses ke internet melalui saluran telepon, kabel Wi-Fi, atau serat fiber optik. Mailbox provider. Penyedia tersebut menawarkan layanan hosting email atau mailbox. Lalu ada hosting ISPs. Hosting ISP menawarkan email dan layanan hosting web lainnya seperti mesin virtual, cloud, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada virtual ISPs. ISP tersebut menawarkan akses internet melalui layanan ISP lainnya. Yang terakhir ada free ISPs. ISP gratis tidak mengenakan biaya untuk layanan internet. Lalu ada tipe koneksi ISP. Ada beberapa cara untuk terhubung ke internet. Berikut adalah jenis koneksi yang tersedia. Dial-up connection. Koneksi dial-up menggunakan saluran telepon untuk menghubungkan PC ke internet. Ini membutuhkan modem untuk mengatur koneksi dial-up. Modem ini berfungsi sebagai antarmuka antar PC dan saluran telepon. ISDN. ISDN adalah singkatan dari Integrated Service Digital Network. Ini membuat koneksi menggunakan saluran telepon yang membawa sinyal digital, bukan sinyal analog. Lalu ada DSL. DSL adalah singkatan dari Digital Subscriber Line. Ini adalah bentuk koneksi broadband karena menyediakan koneksi melalui saluran telepon biasa. Cable TV Internet Connection. Koneksi Internet TV kabel disediakan melalui saluran TV kabel. Ini menggunakan kabel koaksial yang mampu mentransfer data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada saluran telepon biasa. Satellite Internet Connection. Koneksi internet satelit menawarkan koneksi berkecepatan tinggi ke internet. Ada dua jenis koneksi internet satelit. Koneksi satu arah atau koneksi dua arah. Lalu yang terakhir ada wireless internet connection. Koneksi internet nirkabel menggunakan pita frekuensi radio untuk terhubung ke internet dan menawarkan kecepatan yang sangat tinggi. Koneksi internet nirkabel dapat diperoleh dengan Wi-Fi atau Bluetooth. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.